Amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Dibuang Tetapi Disayang. Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan tunggu saudara mendapatkan ayatnya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Baik, di capture sudah ada. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara yang demikian bunyinya. Dan Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi dia anak seorang pelacur dan Gilead memperanakkan Yefta. Istri Gilead juga melahirkan anak-anak lelaki baginya. Dan ketika anak-anak istrinya ini tumbuh dewasa, mereka mengusir Yefta. Kata mereka kepadanya, engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayahmu, karena engkau anak dari wanita lain. Maka Yefta lari dari hadapan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tof. Di sana orang-orang Dursila berkumpul kepada Yefta dan mereka pergi keluar bersama-sama dengan dia. Dan terjadilah setelah beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan terjadilah ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, para tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta dari tanah Tof. Dan mereka berkata kepada Yefta, datanglah dan jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Namun Yefta berkata kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku keluar dari rumah ayahku? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, sebab alasan ini kami memang datang kembali kepadamu sekarang. Berangkatlah bersama kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Dan Yefta berkata kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Yahweh menyerahkan mereka kepadaku, apakah aku akan menjadi kepala atas kamu? Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, Yahweh akan menjadi saksi di antara kita. Tentulah kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat ia menjadi kepala dan panglima mereka. Dan Yefta mengucapkan seluruh perkataannya di hadapan Yahweh di Mizpah. Amin. Saudara-saudara, ketika saya membaca ayat-ayat ini dan saya merenungkannya, saya teringat tentang kehidupan umat-umat Tuhan, orang-orang yang sudah diberi kasih karunia untuk mengenal nama Bapa Yahweh, sama seperti Yefta, dibuang tetapi disayang. Ada beberapa hal yang akan saya luruskan terlebih dahulu dari kitab suci ini, karena kalau kita tidak memahami mungkin kita akan sedikit kebingungan. Yang pertama tentang kata Gilead. Perlu saudara ketahui bahwa yang dimaksud Gilead di situ yang pertama adalah memang nama orang, yaitu ayahnya Yefta. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Yiftach. Kemudian yang kedua adalah nama daerah. Sebuah wilayah begitu. Karena Gilead ini punya pasukan yang banyak, dia mampu menguasai sebuah wilayah, maka untuk
monumennya, maka wilayah itu diberinya nama dirinya. Ada banyak di dalam kitab suci. Nama orang yang dijadikan nama kota, nama wilayah, nama daerah. Dan itu karena untuk menunjukkan bagaimana kekuasaannya dulu ketika dia menjadi penguasa. Nah, saudara-saudara, saya akan bahas terlebih dahulu ayat 1 karena mungkin di sini ada sedikit pemahaman yang agak berbeda. Di situ dikatakan, dan Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang pelacur. Dan Gilead memperanakkan Yefta. Di dalam kitab berbahasa Ibrani kalau dibaca di sana berbunyi wa Yiftak Hagiladi Haya Gibor Hayil Wahu ben Isazona wa Yolet Gilad et Yiftak. Dari kalimat ini, saudara-saudara, yang pertama perhatikan kata Gibor, Haya Gibor Hayil. Gibor itu artinya pahlawan, tetapi dia juga bisa berarti orang perkasa dan orang yang pemberani. Jadi sudah perkasa, kuat, juga berani. Maka dia juga bisa disebut pahlawan. Itu yang disebut dengan Gibor. Karena itu ketika keponakannya Darno lahir, waktu itu saya dimintain tolong sama ayahnya, si Aat. Pak Yakub tolong diberi nama anak saya. Saya itu kalau disuruh memberi nama anak itu paling enggak gampang, saudara-saudara. Saya mesti berpikir cukup lama, saya merenungkan, saya bawa di dalam doa, supaya anak tersebut nantinya bisa menjadi berkat. Karena itu saya beri nama Gibor. Nah, inilah posisi Yefta. Dia seorang pahlawan, orang perkasa yang pemberani. Dan Yefta itu yang pertama adalah orang yang tertolak. Karena anak pelacur dan tidak berhak atas warisan. Karena dia orang dianggap anak lain, maka dia dianggap tidak punya hak atas warisan. Tentu kalau kita pikirkan sebetulnya, kalau dikatakan anak pelacur, berarti bapaknya juga tukang pergi ke pelacuran. Kalau enggak bagaimana bisa kenal sama pelacur? Ya kan? Dan Yefta ini terkenal kuat dan pemberani. Namun dia adalah orang yang lembut hati. Dia suka mengalah, walaupun bisa melawan saudara-saudaranya. Ingat, ayat 1 sudah menjulukinya. Artinya seluruh keluarga juga tahu siapa dia. Dia adalah orang yang gagah perkasa. Dia seorang yang pemberani, kuat. Karena itu pada akhirnya dia disebut sebagai Gibor, seorang pahlawan. Nah, kalau kita merenungkan lebih dalam, saudara-saudaranya, sebetulnya apa yang diucapkan oleh saudara-saudaranya Yefta itu menunjukkan ketidaktahuan jati dirinya sendiri. Yang pertama, saudara-saudaranya Yefta tentu saja tidak sadar bahwa orang Yahudi itu menganut garis keturunan patrilineal. Garis keturunan dari ayah, bukan garis keturunan matrilineal. Kalau garis keturunan matrilineal itu dari garis keturunan ibu. Tetapi kebanyakan selalu diambil dari garis keturunan ayah. Yang paling kuat misalkan seperti orang-orang Batak. Karena itu ada marga. Dan marga itu akan selalu diturunkan. Bahkan ada anggapan bahwa anak perempuan itu termasuk kelas 2. Karena nanti akan dibeli orang. Dan memang istilahnya demikian. Dan ini sama dengan suku Tionghoa. Juga begitu, ada sai atau marga itu yang diturunkan. Karena itu kalau bisa jangan punya anak perempuan katanya. Nah sekarang kalau semua orang berpikir jangan ada anak perempuan, berarti semua laki-laki. Lalu nanti yang melanjutkan garis keturunan siapa? Nah ini kan aneh juga pemikiran seperti itu, saudara-saudara.
Jadi di sini kita melihat bahwa saudara-saudaranya tidak menyadari bahwa orang Yahudi itu menganut garis keturunan patrilineal dari garis keturunan ayah. Kemudian kalau dibaca tadi, dikatakan di dalam kitab Ibrani, Wehu ben Isa zona wayolet gilat et Yiftak. Di situ kalau kita perhatikan saudara-saudara, wayolet gilat et Yiftak itu artinya dan Gileadlah yang memperanakkan Yefta. Kalimat lebih jauh dikatakan wehu itu dan dia, we itu dan, hu itu dia. Kalau dulu orang-orang yang belum mengenal nama Yahweh, gereja-gereja Pantekosta lama mengganti nama Yahweh menjadi hua. Memang kalau hurufnya itu ada alef di belakang, tapi huruf alef itu tidak berbunyi. Sehingga membacanya bukan hua, tetapi membacanya hu. Hu itu bukan nama, tetapi sebutan yang artinya dia. Jadi wehu dan dia, ben itu anak, Isa itu, ben Isa itu anak seorang yang berjenis feminin, artinya dari sudut ibu. Zona itu artinya pelacur. Jadi saudara-saudara, Yefta itu bukan anak pelacur, lalu Gilead kawin dengan wanita tersebut. Bisa dipahami ini ada sedikit perbedaan yang sangat tipis. Gilead itu bukan anak pelacur, artinya pelacur itu sudah punya anak, kemudian pelacur itu dikawini oleh bapaknya Yefta yang bernama Gilead. Kemudian dibawalah bersama dengan keluarganya, bukan itu. Atau anak bawaan dari si pelacur. Tetapi yang benar adalah ibunya Yefta itu tadinya pelacur. Mungkin karena sering ketemu dengan Gilead, bapaknya Yefta. Kemudian akhirnya mereka saling jatuh cinta dan akhirnya dijadikan istri. Dan akhirnya punya anak. Maka anak-anaknya Gilead itu khususnya yang Yefta ini adalah anak sah dari garis keturunannya Gilead. Jadi bukan anak bawaan, bukan. Ya. Oleh karena itu, maka anak-anaknya Gilead yang lain dari istri yang lainlah yang menghakimi. Jadi jangan saudara pikir Gilead itu hanya satu istrinya, ada banyak, memang tidak disebutkan di dalam kitab suci. Biasa seorang pembesar yang punya kuasa, dia bisa sampai menguasai kota, itu bisa memiliki banyak anak. Ya. Di dalam kitab Hakim-Hakim kalau kita baca ada banyak sekali orang yang mempunyai anak banyak, mempunyai istri yang banyak. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu tentang ada seseorang yang punya anak banyak, contohnya Yair misalkan. Coba kita lihat saja di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Ini salah satu contoh. Dan sesudah dia, Yair orang Gilead, ini artinya Yair orang yang tinggal di daerahnya Gilead, bangkit dan memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Dan dia mempunyai berapa? 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai berapa? 30 kota. Dan sampai sekarang disebut orang sebagai kota Yair di tanah Gilead. Lalu Yair mati dan dikuburkan di Kamon. Ini bukan berarti Yair punya istri satu, kemudian tiap tahun brojoli anak satu-satu sampai 30 kali, bukan itu, tetapi memiliki istri yang banyak. Paham saudara-saudara? Nah, ketika saya membaca ini, saya merenungkan saudara-saudara, sebetulnya kondisi Yefta itu sama dengan kondisi orang-orang yang sudah diberi kasih karunia untuk mengenal nama Yahweh. Kita ini dibuang. Banyak gereja membuang kita. Bagi saya no problem. Ya, enggak masalah dibuang orang, lebih baik daripada dibuang oleh Tuhan. Oleh karena itu ketika dibuang, maka Yefta
pergi karena dia diusir. Kamu tidak layak, tidak punya hak untuk tanah waris dari ayah kami. Kira-kira begitu. Maka dia pergi meninggalkan keluarganya. Maka Yefta berkumpul dan ada banyak orang-orang sepenanggungan yang berkumpul di sana. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayatnya tadi, khususnya ayat yang kedua dikatakan di sana orang Dursila berkumpul kepada Yefta. Jadi preman-preman, kira-kira begitu ya. Pemberani-pemberani kumpul jadi satu. Bukankah orang-orang yang mengenal nama Yahweh ini terkenal keberaniannya, saudara-saudara? Yang pertama berani apa? Menurut saudara, orang yang berani memberitakan nama Yahweh yang pertama berani apa? Halo? Berani lapar, berani miskin. Itu yang jelas. Banyak pendeta-pendeta tidak berani miskin. Makanya tidak berani memberitakan nama Yahweh. Ditutupi rapat-rapat supaya jangan sampai menjadi miskin. Itu inti yang utama. Karena dia berani miskin, maka dia berani memberitakan nama Yahweh. Itu sama seperti Yefta, pemberani. Coba kalau kita renungkan, saudara-saudara, bagaimana mungkin kita ini yang kecil sudah minoritas di antara minoritas, tetapi berani menghantam raksasa di Indonesia ini, supaya terjadi satu perubahan besar. Dan itulah Yefta di akhir zaman. Saya targetkan 5 tahun ke depan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh. Karena orang-orang yang sudah mengenal nama Yahweh terus bergerak, saudara-saudara, untuk memberitakan kebenaran. Dan mereka adalah orang-orang yang memang mencari kebenaran. Sekarang ini banyak orang pergi ke gereja bukan untuk mencari kebenaran. Tetapi mereka datang ke gereja tujuannya hanya untuk berkumpul, supaya memiliki banyak teman. Sementara pemimpin rohaninya sendiri berpikir semakin banyak umat berarti semakin banyak income. Sehingga semuanya berorientasi kepada materi. Tetapi orang-orang gagah perkasa, pemberani, gibor, orang yang berani mati adalah orang yang mencari kebenaran yang sejati. Dulu ketika saya mendapatkan nama Bapak Yahweh pertama kali, saudara-saudara, saya menolak. Tetapi ketika itu saya berpikir dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau ini memang satu kebenaran, saya harus ada paling depan. Buat apa saya meninggalkan toko, buat apa saya meninggalkan kota Comal, kemudian saya berkumpul di sini menjadi pelayan Tuhan, kalau saya tidak berani menyampaikan kebenaran itu. Karena itu saya taruh hati saya di sudut netral terlebih dahulu. Supaya tidak ada intervensi terhadap pola pikir saya. Jadi saya berada di tempat yang netral, saya taruh hati saya seperti kertas putih yang siap untuk dicoret-coret. Saya bilang, mari Tuhan, buka rahasia. Dan kalau memang rahasia ini benar, saya orang pertama yang ada di depan. Apapun resikonya. Dan akhirnya terjadi. Nah, Yefta itu orang yang dibuang. Karena apa? Dianggap merugikan. Tetapi disayang karena dibutuhkan untuk memerangi musuh. Kita melihat satu realitas. Penyembah Bapak Yahweh ini dahsyat. Saya sering mendengar kesaksian. Dan bahkan saya pun pernah mengalaminya. Ada orang-orang yang kerasukan setan ketika diusir dengan nama, tentu saja nama si A itu enggak pergi. Bahkan pernah ada satu kesaksian, saya enggak perlu sebutkan nama, saudara-saudara. Di Jakarta, ketika ada seseorang sedang bermanifestasi, ditumpangi tangan, ditanya, siapa kamu? Akulah penguasa Indonesia. Begitu, saudara-saudara. Kemudian, hei keluar kamu sekarang dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi itu, saudara-saudara. Ini kan luar biasa sekali. Karena kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengubah sejarah
kekristenan yang sudah salah. Jadi hanya karena kita tidak sama dengan mereka, maka kita dibuang. Mereka menganggap kita ini sesat. Namun disayang karena tidak menemukan sesatnya di mana dan mampu berperang melawan roh-roh jahat. Semua tuduhan yang dituduhkan kepada penyembah Yahweh itu tidak punya dasar. Artinya apa? Memaksakan kehendaknya sendiri sebagai suatu kebenaran. Namun sebetulnya dasar kebenarannya itu dari kitab akibat kesalahan terjemahan. Kita ini terus dicari-cari loh saudara-saudara. Ketika Tuhan izinkan saya membuat sinode Gereja Pemulihan Firman, nama Gereja Pemulihan Firman ini ternyata ditakuti orang, saudara-saudara. Kita ini belum diapa-apain. Baru surat rekomendasi Dirjen itu ditandatangani tanggal 11 Mei yang lalu. Kita ini belum start. Belum mulai. Tapi setan sudah demikian ketakutannya. Dari namanya saja sudah dikutak-katik. Ada orang mengatakan, sinode macam apa itu? Sinode kok pemulihan firman? Memangnya firman bisa dipulihkan? Saya bilang, aduh, ngurusi orang yang goblok, tetapi sok pinter ya repot. Yang dipulihkan itu bukan firman aslinya. Kalau firman aslinya tidak perlu dipulihkan dan tidak akan salah. Yang dipulihkan adalah firman akibat kesalahan terjemahan. Ada orang yang mengatakan, kalau begitu berarti Pak Yakob menyalahkan LAI. Seringkali ada orang yang kalau ditanya begitu, kita jawabnya apa? Ya bukan begitu, kan seringkali jawabnya begitu. Tapi ketika orang mengatakan, berarti Pak Yakob menyalahkan LAI. Saya katakan, ya memang LAI salah. Karena dia telah mengubah nama Tuhan yang sesungguhnya dengan nama sesembahan lain. Kenapa memangnya kalau saya mengatakan LAI salah? Kok Anda marah? Saya sudah ketemu petingginya LAI 3 kali di forum resmi. Dan yang terakhir kasihan sekali. Perwakilan dari LAI habis dibantai orang ketika ada di gereja YGM, Yehuda Gospel Ministry di Jakarta. Lalu saya katakan, bagaimana dengan kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21? Di mana di sana dikatakan bahwa Yesua itu harus tetap tinggal di sorga. Dia baru akan datang kembali ke atas muka bumi ini kalau sudah terjadi pemulihan segala sesuatu. Yahweh perlu dipulihkan karena sudah tidak dikenal oleh umatnya sendiri. Yesua Hamasyah pun perlu dipulihkan karena sudah tidak dikenal oleh umatnya sendiri. Dan orang tidak tahu apa itu Ruach HaKodes. Ini yang disebut dengan pemulihan segala sesuatu. Kemudian perayaan-perayaan yang salah. Natal misalkan. Yesua tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Orang bilang Paskah adalah hari kebangkitan. Itu juga keliru besar. Paskah itu bukan hari kebangkitan. Paskah itu hari kematian. Dan tidak ada istilah Jumat Agung. Nanti ada Jumat kecil, Jumat sedengan, Jumat nanggung. Tidak ada itu, saudara-saudara. Oleh karena itulah maka Tuhan izinkan kita untuk memulihkan segala sesuatu. Kemudian mereka menyatakan bahwa kita ini sesat. Saya seringkali kembalikan, kalau ada orang mengatakan sesat, saya mau tanya, sesat itu artinya apa? Sesat itu artinya ajaran yang tanpa dasar firman. Loh, kami ini dasarnya firman. Bahkan firman yang berbahasa Ibrani. Kalau begitu, yang sesat yang siapa sebetulnya? Yang dasarnya firman terjemahan yang salah, atau firman yang aslinya di dalam bahasa Ibrani? Ini yang harus kita perhatikan.
Mereka adalah orang-orang yang merasa benar, tetapi tidak mampu membedakan antara nama, sebutan, dan bahasa. Sebetulnya sangat simpel, hanya membedakan nama, sebutan, dan bahasa. Anak SD bisa membedakannya, tetapi teolog Indonesia yang punya titel sampai profesor, doktor, PhD, ternyata tidak mampu membedakan. Terkadang kita berpikir, kenapa sih bisa seperti itu? Kok begitu bebalnya? Seperti seorang anak yang idiot disuruh mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa saja, bunyinya kehutanan yang Maha Esa. Diulang-ulang tetap aja kehutanan, tidak pernah ketuhanan. Padahal hanya selisih sedikit saja. Nih contohnya, modelnya begini. Belajar menghafal Pancasila ya. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhanan. Nah. Ulangi. Ketuhanan. Kehutanan. Ketuhanan. Kehutanan. Bukan kehutanan. Ulangi ya. Ketuhanan. Nah. Ulangi, ikutin Pak Unggul aja. Ketuhanan. Han. Nah, ketuhanan. Kehutanan. Ikutin Pak Unggul aja ya. Duduknya yang tegak loh, Pancasila ya. Ikuti dari pertama ya. Pancasila. Pancasila. 1. Kehutanan. Ikutin Pak Unggul aja ya. Tegak duduknya. Pancasila. Ya. Mari. Ketuhanan. Nah, ketuhanan. Ketuhanan. Kehutanan. Saya bagus Pak. Raiso. Tas dhisik. Ya. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, memang tidak masuk akal. Kenapa? Karena orang yang bisa menerima nama Yahweh adalah orang yang menerima kasih karunia. Kasih karunia dari siapa? Kasih karunia dari Yahweh dan kasih karunia dari Yeshua HaMashiach. Dan hal ini hanya bisa terjadi apabila orang yang bersangkutan mau mencari kebenaran di dalam beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar mau ibadah, mau enak mendengarkan firman yang bisa memuaskan jiwanya, tetapi tidak mampu memuaskan imannya, sehingga seringkali mudah digoyahkan. Coba kita membuka kitab suci di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-24. Ini sebagai bukti bahwa orang yang mengenal nama Yahweh adalah orang yang diberi kasih karunia oleh Yahweh. Ayat yang ke-7. Yirmiyahu atau Yeremia 24 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Yang memberikan hati untuk mengenal Yahweh siapa? Yahweh sendiri. Bahwa akulah Yahweh dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim mereka. Sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Sebagai contoh begini, saudara-saudara. Ini di tempat Ibu Roida ada banyak orang beribadah bersama dengan kita. Mereka mendengarkan firman. Kemudian saya datang ke sana. Anggap saja saya ada di depan saudara-saudara yang ada di Lubuk Pakam. Kemudian ada orang yang baru saja datang ke tempat Ibu Roida. Tentu orang tersebut akan bertanya-tanya,
siapa nama orang yang khotbah yang berdiri di depan saya ini? Kan seperti itu. Apakah orang tersebut bisa tahu nama saya? Bisa tahu tidak, saudara-saudara? Tidak bisa. Orang yang ada di depan saya bisa tahu nama saya karena dua hal. Yang pertama, karena saya yang memperkenalkan diri. Saudara-saudara, sebelum memulai khotbah, menyampaikan firman, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yakub Sulistyo. Jadi orang yang duduk di depan saya, yang tadinya tidak kenal, akhirnya jadi tahu, kenal. Oh, namanya Yakub Sulistyo. Atau saya tidak perlu menyampaikan, tetapi orang tersebut bisa tahu kalau saya namanya Yakub Sulistyo. Dari siapa? Dari siapa? Dari Ibu Roida Hutasoid, yang sudah kenal saya, maka beliau memperkenalkan, saudara-saudara, ini Pak Pendeta yang akan menyampaikan firman namanya Yakub Sulistyo, kira-kira begitu. Jadi kalau saudara dan saya kita mengenal nama Bapak Yahweh, bisa karena orang lain yang memperkenalkan, bisa karena saudara sendiri yang peka di dalam doa. Saudara bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Maka Tuhan katakan, akulah Yahweh. Tapi banyak pembohong-pembohong akhir zaman ini. Ada banyak orang naik turun surga tapi tidak kenal Yahweh, bahkan membenci Yahweh. Dulu pernah ada serombongan orang datang ke rumahnya pendeta YC, sebut saja begitu, yang suka keluar masuk surga. Datang ke rumahnya, diterima dengan baik, ngobrol-ngobrol begitu. Tapi ketika ditanya, Pak, nama Tuhan yang tinggal di sorga itu siapa? Wah, langsung darahnya naik. Padahal tadinya ngomong baik-baik, tiba-tiba darahnya naik, semua orang yang ada di depannya diusir keluar, saudara, suruh pergi. Loh, ini bagaimana sih Pak Pendeta ini, saudara? Pendeta Durno kalau menurut saya yang seperti itu. Kemudian yang kedua, karena kasih karunia yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach. Mari kita membuka di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-11. Kitab Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-27. Matius 11 ayat 27. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Apa yang diserahkan? Kuasa, otoritas, bahkan nama di atas segala nama. Tapi bukan atas nama Yahweh. Karena Yeshua itu Yahweh itu sendiri. Dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Yeshua selain Bapa, Yahweh. Karena Yeshua itu Yahweh itu sendiri. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa, yaitu Bapa Yahweh sepenuhnya selain putra atau selain Yeshua. Dan kepada siapa yang sekiranya putra atau Yeshua itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi kalau belum disingkapkan, ya orang tetap saja tidak tahu. Pokoknya Yesus katanya. Loh, Yesus yang di. Yesus yang mana? Ada banyak. Yesus De Santos ada. Yesus Capriori ada. Yesus Alexander ada. Yesus yang mana? Yang perlu dikenal adalah Yeshua HaMashiach, Yesus yang Yahweh. Jadi itu merupakan satu kasih karunia. Mereka ini orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya lah yang sebenarnya salah. Sama seperti saudara-saudaranya Yefta. Kalau Yefta tidak berhak atas tanah waris, berarti mereka juga tidak berhak atas tanah waris juga. Karena sama-sama dilahirkan dari satu ayah yang sama. Ingat tadi dikatakan bunyinya Wayolet Gilat et Yifta. Artinya bahwa Yifta itu, Gilead itulah sumbernya. Jadi ada Yifta karena ada Gilead gitu. Ya.
Dan kalau kita berbicara tentang hak waris, Yefta lebih banyak memiliki hak waris daripada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya yang lain, ini adik-adiknya Yefta, saudara-saudara. Dan menurut garis keturunan, yang paling kakaknya itu menerima waris yang paling banyak. Jadi ini sama dengan saudara-saudaranya Yefta ini lupa silsilah. Lupa sejarah. Mereka kan seringkali mengajari kita sejarah. Kamu nggak ngerti sejarah nama Allah di Indonesia. Sebelum Kristen ada, sebelum Islam ada, katanya, orang Kristen sudah menggunakan Allah, itulah sejarahnya. Saya bilang, oke, kalau kita mau berbicara tentang sejarah, jangan tanggung-tanggung, yang lebih tua sekalian, yang tertua. Siapa itu? Tidak ada Allah, yang ada adalah Yahweh. Kemarin saya jam berapa itu ya, saya ada di gereja. Saya ini mau memanggil seorang tukang yang membuat papan nama gereja. Kalau saudara lihat papan nama gereja kita kan udah kayak orang ngemis saja gitu, pating rombeng, udah berantakan, nggak karu-karuan. Saudara malu nggak sih ada tulisan kayak gitu pada berantakan begitu? Saya lihatnya ya malu, saudara. Ya, udah compang-camping kayak gitu. Saya ngundang orang untuk membuat papan nama yang nantinya bisa diberi lampu. Sebetulnya saya mau ada yang di dalam, tapi karena besar, ukurannya 3,5 kali 2,5. Orang ini bilang, enggak mungkin kalau pakai yang ada di dalam karena pasti ada sambungan. Karena akrilik itu sambungan, ukurannya besar hanya sekian kali sekian. Masuk akal juga. Jadi ya sudahlah, dari luar enggak masalah. Kami ngobrol-ngobrol. Dan orang ini saya tanya, maaf Pak, Bapak agamanya apa? Dia jawab, saya internasional. Gitu. Loh, agama internasional mana ada? Tidak ada agama internasional. Lalu saya ngobrol-ngobrol lagi, saya pancing-pancing. Akhirnya singkat cerita saya tahu kalau ternyata bapak ini adalah kejawen. Dia bilang, saya ini orang yang sedang mencari, Pak. Siapa sebetulnya yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang disembah manusia yang sebenarnya itu siapa? Bingung saya. Saya mau cari guru, tapi saya belum menemukan gurunya. Saya bilang, Bapak sudah ketemu gurunya. Ya. Saya bilang, jadikan saya gurumu. Loh, terus terang saya langsung ngomong begitu, saudara-saudara. Sebetulnya untuk mencari Tuhan gak usah jelimet, gak usah poseng-poseng. Sekarang Bapak telusur saja, kok ada ya manusia? Siapa sih manusia pertama itu? Menurut Bapak siapa? Adam dan Hawa toh? Dia cuma manggut-manggut saja, saudara-saudara. Ya gampang toh, tinggal ditelusur terus. Nah dulu kan ada manusia pertama Adam dan Hawa. Saya belum menyinggung soal manusia seperti kera. Nanti jadi tambah panjang lagi. Kalau orang mengatakan manusia ini keturunan kera, Anda sendiri kalau dikatakan bahwa ini merupakan perubahan bentuk, buktinya masih ada kera sampai sekarang. Betul enggak? Kalau memang ada perubahan bentuk sudah tidak ada kera sekarang ini, yang ada manusia semua. Kera masih banyak kok. Artinya tidak pernah terjadi perubahan bentuk. Itu kan rekayasanya si Darwin. Darwin saja mau mati bertobat, tapi sudah membawa penyesatan yang hebat. Kalau dikatakan keluarga kera, coba saja misalkan saya bilang, ayo kita ke kebun binatang, ngapain? Lihat nenek moyang kita. Marah itu orang, saudara-saudara, nenek moyang kita, memangnya orang tua saya kera apa? Loh katanya kera. Nggak ada itu, saudara-saudara. Saya bilang telusur saja ke atas. Yang ada dulu itu cuma Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu menyembahnya siapa dan diciptakan oleh siapa? Gampang. Saya bilang, saya ini pendeta yang dimusuhi seluruh Ambarawa. Loh kok iso Pak?
bisa. Oh, saya bersaksi, tambah semangat saya, saudara-saudara. Begitu sudah, saya bilang, oke, sekarang saya tidak terlalu banyak ngomong dulu, Bapak renungkan dulu. Iya Pak, saya ini memang sedang mencari siapa sebetulnya Tuhan yang sesungguhnya yang berhak untuk disembah. Nah, Bapak sudah tahu siapa namanya? Yahweh, dia bilang begitu, saudara-saudara. Lah ya itu Tuhan yang benar, yang mencipta langit dan bumi. Dia manggut-manggut. Ya, sekarang kita kembali ke soal bisnis, saya bilang begitu. Ya, nanti Bapak renungkan, kalau mau tanya, tanya sama saya. Bapak sudah ketemu gurunya. Kalau Bapak selama ini mencari, kan mereka juga sedang mencari. Sopo janjane Tuhanku iku, ya toh? Pokoknya Tuhan yang Maha Esa. Lu Tuhan yang Maha Esa banyak. Tetapi apa kata firman tentang semua sesembahan yang ada di atas muka bumi ini? Jelas dikatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-26. Bukan saya yang berbicara. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26 dikatakan, Kikal Elohi ha'amem elilim wa Yahweh samayim asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi kepada siapa kita sebetulnya beribadah? Tentu kepada Yahweh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, seharusnya kita ini berpegang seperti apa yang diucapkan oleh Yehosua. Mari kita membuka di dalam kitab Yehosua atau Yosua, pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Kitab Yehosua pasal 24 ayat 15 dikatakan, dan jika hal ini nampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah, apakah kepada sesembahan-sesembahan yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada sesembahan-sesembahan orang Amori yang di dalam negerinya kamu tinggal. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Loh, ayat ini sedang digenapi. Dikatakan jika hal ini nampak jahat menurut pandanganmu. Loh, kita menyembah Yahweh itu dianggap jahat, saudara-saudara. Kan aneh, wong menyembah Tuhannya sendiri dianggap jahat, tetapi Tuhan orang lain dipeluk-peluk. Kan tidak masuk akal. Karena hari ini juga didengar oleh saudara-saudara kita di Lubuk Pakam, maka saya akan bacakan kitab Yehosua pasal 24 ayat 15 dalam bahasa Batak Toba. Di situ bunyinya, alai molotung sogo ruhamuna mangoloi Jahowa pilit hamu masadarion manang ise naing oloan muna manang debata sileban angkana ni oloan ni ompo muna di bariba ni batang aek i mana debata ni halak amori nampuna tano na ni ing anan muna i alai anggo ahu dohot donganku sajabu ingkon Jahoba do oloan nami. Loh, pinter lah bahasa Bataknya. Itu bahasa Batak Toba, saudara-saudara. Tapi saudara dengar yang bahasa Batak Karo. Bunyinya begini. Adila iakapndu mehuli sembah man Yahweh. Pilihlah senda ise atendu isembahdu dibatasi isembah nini ninindu i Mesopotami entah dibata kalak Amori si inganindu tanehna genduari. Tapi adi aku ras isi jabungku Yahweh saja ngenca isembah kami. Jadi di dalam kitab berbahasa Batak Karo ada nama Yahweh. Tapi saudara perhatikan betapa jahatnya manusia yang anti dengan nama Yahweh. Kitab dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, kitab dari Batak Karo, kata Yahweh sudah diganti menjadi Tuhan huruf besar semua. Yang baru ini.
Mengerikan sekali, saudara. Nanti lama-lama yang Jehovah juga akan diganti menjadi Tuhan semuanya. Memang debata itu yang katanya sebutan, ternyata bukan. Ketika saya memberikan seminar di Hotel Antares di Medan beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang bernama Victor Johnson Samosir dari Dairi Sidikalang. Mungkin ini saudara-saudara yang ada di Lubuk Pakam bisa sekali waktu bisa mengunjungi kalau memang kebetulan sampai ke Dairi Sidikalang. Di sana ini yang namanya Victor Johnson Samosir ini dulunya adalah dukun besar. Pernah ada mantan presiden yang datang ke tempatnya dia juga, anak buahnya, diutus oleh pemimpinnya untuk supaya bisa mendapatkan jabatan. Dan ada banyak pejabat-pejabat pemerintah yang datang. Dan dia katakan untuk melihat dulu menggunakan air dan jeruk purut ditambah dengan sirih, ya, sehingga bisa terlihat di situ. Dan sekarang beliaunya ini sudah menjadi pendeta penyembah Yahweh. Nah, saudara-saudara, beliau ini dulunya adalah dukun besar, di mana beliau katakan bahwa orang tua saya itu nenek moyangnya penemu Kepulauan Samosir. Karena itu disebut dengan nama Samosir, seperti Gilead tadi ya. Karena dia menemukan daerah, maka namanya diberi nama Gilead. Nah, ini nenek moyangnya, kakeknya itu dulu punya Pustaka Laklak. Itu kitabnya orang Batak asli, ya, dengan huruf Batak, Pustaka Laklak. Nah, beliau sayangnya Pustaka Laklaknya ini sudah dibakar. Saya bilang, waduh, kalau punya sebetulnya jangan dibakar, kasih ke saya mau pelajari nanti. Lah hurufnya huruf Batak, enggak apa-apa, memang kalau huruf Batak saya enggak bisa. Kalau dipelajari kan segala sesuatu enggak ada yang enggak bisa. Wong sulapan saja bisa kok, masa gitu aja enggak bisa. Ya. Nah, dia katakan pada saat saya memberikan seminar, saya ditegur oleh dia. Dia bilang, maaf Pak Pendeta, itu pertama kali saya mengenal beliau. Bapak tadi katakan bahwa debata itu sebutan. Saya katakan, salah Pak. Itu bukan sebutan, itu nama diri Tuhan saya dulu. Yang disebut debata mulat jadi Nabolon. Dan itu bentuknya ular. Dan dia punya 3 anak, kalau tidak salah. Yang 1 ke Cina. Makanya lambang Cina itu ular naga. Dan saya tidak begitu paham untuk menerangkannya. Saya tidak akan menerangkan lebih lanjut, barangkali salah. Karena ini berbicara tentang sejarah. Tetapi kalau mau tanya, silahkan bisa ke Dairi Sidikalang. Cari saja yang namanya Victor Johnson Samosir. Nanti beliau akan banyak berbicara. Jadi di sini kita perhatikan, saudara-saudara, kita ini persis sama dengan Yefta. Karena itu jangan saudara jadi miris hati atau kecil hati ketika kita ini disesat-sesatkan. No problem. Lebih baik kita tersesat. Kalau bersama dengan Bapa Yahweh, pasti masuk surga. Nah, inilah yang saya sampaikan kepada saudara sebagai renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang disampaikan di dalam firman pagi ini akan membawa berkat di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.